Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hafizah Rizkia, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Jadi secara etimologis, istilah integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti pembaruan, penyatuan, atau membuat sesuatu menjadi utuh kembali. Yang kedua adalah nasional, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional ini merupakan proses penyatuan dari berbagai unsur dalam suatu bangsa untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional ini berarti upaya menyatukan keberagaman suku, agama, ras, budaya dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh, sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Integrasi nasional dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, integrasi sosial, yaitu upaya penyatuan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, budaya, dan ras. Yang kedua, integrasi politik, yaitu upaya penyatuan berbagai kelompok politik dalam satu sistem yang stabil dan efektif. Yang ketiga, integrasi ekonomi, yaitu upaya penyatuan perekonomian dalam suatu negara agar terjadi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, integrasi wilayah, yaitu upaya penyatuan wilayah dalam suatu kesatuan negara yang berdaulat. Yang kelima adalah integrasi budaya, yaitu upaya penyatuan budaya dalam identitas nasional tanpa menghilangkan keistimewaan budaya tersebut. Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, integrasi ideologi. Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu dengan gotong royong dan toleransi antar suku dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah integrasi politik, yaitu dengan melakukan pemilu 5 tahun sekali. Yang keempat, integrasi wilayah, yaitu dengan menjaga kesatuan dan keutuhan dari Sabang sampai Merauke. Yang kelima, integrasi hukum, yaitu dengan kesamaan penetapan hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa diskriminasi. Ada beberapa tantangan dalam upaya menegakkan integrasi nasional. Yang pertama, keberagaman suku, budaya, agama, ras di Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik. Yang kedua adalah kesenjangan dalam pembangunan dan perekonomian, di mana perbedaan kesejahteraan antar wilayah dapat menimbulkan kecemburuan. Yang ketiga adalah penyebaran hoax. Dengan menyebarnya berita palsu ini di era digital, terutama di media sosial, dapat memicu ke perpecahan dan konflik. Yang keempat adalah globalisasi dan masuknya budaya asing. Dengan masuknya budaya asing dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan nasionalisme. Yang kelima adalah kesenjangan akses pendidikan, di mana dengan adanya ketimpangan pendidikan ini menjadikan sebagian masyarakat di Indonesia tidak mengerti pentingnya persatuan dan kebangsaan. Ada beberapa upaya dalam penegakan integrasi nasional. Yang pertama, kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme sejak dini. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan program ekonomi di daerah terpencil. Kita juga dapat membantu dengan mengupload video di media sosial sehingga viral agar pemerintah dapat menangani dengan cepat. Yang ketiga, menjaga toleransi dan keharmonisan sosial. Yang keempat, menangkal radikalisme dan hoax. Yang kelima, dengan memperkuat peran pendidikan, yaitu mendorong media agar menyebarkan informasi yang mendukung persatuan. Yang keenam, melestarikan budaya lokal agar tetap menjadi identitas nasional. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.